warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia dengan NIM 241186206275. Dengan video ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini, saya akan menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian tes dan aspek-aspek perencanaan tes. Pengertian tes adalah suatu alat atau instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan kognitif, sikap afektif, maupun keterampilan psikomotor. Tes biasanya diberikan dalam bentuk pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan oleh peserta didik. Tes memiliki peran penting dalam pendidikan karena digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan nilai, kelulusan, dan lain-lain. Aspek-aspek perencanaan tes. Perencanaan tes sangat penting agar tes yang dibuat benar-benar berkualitas. Berikut aspek-aspeknya: menentukan tujuan tes. Guru harus menentukan tujuan tes, apakah untuk ulangan harian, tengah semester, atau evaluasi akhir. Menentukan kompetensi yang diukur. Tes harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi adalah pedoman dalam pembuatan soal agar soal tidak keluar dari materi. Menentukan bentuk tes, pilihan ganda, esai, benar, salah, menjodohkan, menentukan jumlah soal disesuaikan dengan waktu dan tingkat kesulitan. Menentukan waktu pengerjaan harus realitas sesuai jumlah soal. Menyusun pedoman penskoran agar penilaian objektif dan adil. Baik, di sini lanjut soal kedua, yaitu cara mengembangkan soal untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan soal yang mencakup 3 ranah. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu pengetahuan. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa berdasarkan taksonomi Bloom. C1 mengingat, menyebutkan, menghafal. C2 memahami, menjelaskan. C3 menerapkan, menggunakan konsep. C4 menganalisis, membedakan. C5 mengevaluasi, menilai. C6 mencipta, membuat cara mengembangkan soal. Menentukan indikator pembelajaran menyesuaikan level kognitif. Membuat soal sesuai tujuan. Seperti contoh, jelaskan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah manusia. Yang B, aspek afektif, yaitu sikap. Aspek ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter siswa. Cara mengembangkan menggunakan lembar observasi, menggunakan angket atau skala sikap, mengamati perilaku siswa. Contoh indikatornya disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang C, yaitu aspek psikomotor, yaitu keterampilan, berkaitan dengan kemampuan melakukan sesuatu. Cara mengembangkan penilaian, ujuk kerja proyek. Contohnya, praktik olahraga, membuat kerajinan prestasi. Yang soal ketiga yaitu ciri-ciri butir soal yang baik, yaitu suatu soal dikatakan baik jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu validasi. Soal harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas.
hasilnya konsisten jika diujikan berulang. Objektivitas penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas guru. Tingkat kesukaran yang tepat, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Daya pembeda baik mampu membedakan siswa pintar dan kurang, praktis dan efisien, mudah digunakan dan tidak menyulitkan. Pertanyaan yang keempat yaitu definisi evaluasi menurut para ahli. Berikut ada 3 evaluasi. Yang pertama yaitu Rep Taylor pada tahun 1950. Evaluasi adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumbernya yaitu Taylor RW 1950 Basic Principles of Curriculum and Instruction University of Chicago Press. Yang kedua, Cronbach pada tahun 1963. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi untuk membuat keputusan pendidikan. Sumbernya Cronbach LJ 1963 Co-Information Towards Evaluation Teacher College Press. Yang ketiga, Stuffelm 1971. Evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Sumbernya Stuffelm DL 1971. Educational Evaluation and Decision Making Pack Published. Yang kelima, pertanyaan kelima yaitu tingkat kesukaran dan daya beda. Di sini ada A. Tingkat kesukaran P. Fresh BN. Keterangannya yaitu P berarti indeks kesukaran, B jumlah siswa yang menjawab benar, dan N itu jumlah siswa. Contoh perhitungan butir 1. Jumlah siswa ada 15, yang menjawab benar 10. Berarti P fresh 10 dibagi 15 sama dengan 0,67. Kategorinya berarti sedang. Yang B, daya beda D. D fresh BA, BB fresh 12N. Keterangannya BA berarti kelompok atas, BB berarti kelompok bawah. Langkah menghitung daya beda. Urutkan nilai dari tertinggi ke rendah, ambil 20% kelompok atas dan bawah. Hitung jumlah benar masing-masing, masukkan ke rumus. Kategori daya beda. 0,00 dikurang 0,20 sama dengan jelek. 0,21 dikurang 0,40 cukup. 0,41 dikurang 0,70 baik. 0,71 dikurang 100 sangat baik. Baik, sekian dari saya menjawab 5 pertanyaan itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.